Huang dan Rambang Huang, Tambang Rambang, mayoritas adalah petani karet. Seperti di Pemulutan dan seluruh Kabupaten Ogan Ilir, banyak juga petani sawah dan padi. Indralaya, Tanjung Raja, dan Tanjung Batu mayoritas pengusaha mata pencarian perikanan dan perdagangan. Tentunya kami akan memberikan fasilitas sehingga kualitas dan kuantitas dapat bertambah dan ekonomi masyarakat mampu meningkat. Dan juga kami akan fokus pada usaha kecil menengah, dan itu akan juga mendorong ekonomi masyarakat tentunya lebih meningkat lagi. Kemudian yang kedua tentunya tentang kesejahteraan masyarakat. Kita tentang memajukan daerah. Tentunya daerah yang maju adalah daerah yang sarana dan prasarana kehidupan masyarakat sehari-hari itu dapat terpenuhi. Tentunya selama 10 tahun Kabupaten Ogan Ilir yang berangkat dari nol itu semua telah kita laksanakan, tinggal kita perbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas secara baik. Dan kemudian tentunya Kabupaten Ogan Ilir kita paling dekat dengan Kota Palembang. 3 tahun lagi tol jadi, kita akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk para investor menanamkan investasinya di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentunya kita berbicara tentang pelayanan masyarakat. Kita juga berbicara tentang aparatur pemerintahan. Untuk memiliki aparatur pemerintahan yang berkualitas, tentunya kami akan mengkualifikasi aparatur pemerintahan, memberikan uji kompetensi dan uji kepatutan, dan diberikan fasilitas yang sarana untuk mendukung pekerjaan mereka sehingga masyarakat dapat dilayani secara prima dan sesuai dengan harapan masyarakat. Inilah visi misi yang dapat kami sampaikan. Saya Awe Noviadi Mawardi bersama Bapak Ilyas Panjalam, calon bupati dan wakil bupati bernomor urut nomor 2. Dengan semangat baru, jiwa baru, OI Ilyas yakin menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Selanjutnya akan disampaikan visi misinya dari pasangan calon nomor 3. Saya beri waktu 4 menit, dihitung dari sekarang. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Bupati Ogan Ilir beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah, para ketua dan anggota DPRD, ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota Panwasli, hadirin hadirat, para penghadir yang saya hormati dan saya muliakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kami pasangan nomor urut 3 Sobli Topik dapat menyampaikan visi dan misi pembangunan Ogan Ilir 5 tahun ke depan yang kami kemas dengan ungkapan Ogan Ilir Santri. Santri artinya tidak hanya banyak pondok pesantren dan banyak santri, tapi santri singkatan dari 6 kata, yaitu S subur, A aman, N nyaman, T tertib, R religius, dan I indah. Subur. Kami ingin menjadikan Ogan Ilir sebagai wilayah yang subur. Subur dalam sektor pertanian, subur dalam sektor perkebunan, subur dengan industri kecil, dan subur pula investasi. Aman. Kami mengharapkan Ogan Ilir ke depan lebih aman dan lebih tertib dengan bekerja sama dengan Polres, Kodim, dan aparat pengamanan lainnya sehingga terjaga Ogan Ilir yang kondusif dan aman. Nyaman. Kami berharap Ogan Ilir ke depan akan terlayani kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dengan sumber daya manusia pelayanan yang baik. Di samping itu, sekolah gratis akan kita upayakan betul-betul gratis. Kemudian tertib, kita ingin menghadirkan pemerintahan di tengah-tengah masyarakat, good governance sampai ke tingkat yang paling bawah. Di desa ada P3N, ada ketua RT, ada lembaga adat, ada guru ngaji tradisional, akan kita beri insentif ke depan ini. Dan tertib juga di tingkat pemerintahan kabupaten. Kita akan buat pemerintahan kabupaten, pemerintahan yang melayani dan pelayanan dengan sistem online, sehingga yang lebih susah dapat dipermudah, yang mudah kita layani secara baik.
Kemudian religius, kita ingin Ogan Ilir masyarakatnya religius dan taat pada aturan agama dan beretika bermoral. Dan yang terakhir I adalah indah. Kita ingin membuat kota Indralaya indah dan seluruh Kabupaten Ogan Ilir menjadi indah dengan infrastruktur yang baik, dengan kebersihan dan keindahan kota dan desa yang terjaga dengan baik pula. Dan kita ingin membuat objek wisata untuk menarik orang dari Palembang dan sekitarnya untuk berwisata ke Ogan Ilir dengan membuat objek wisata yang indah, baik di Tanjung Senai dan sekitarnya ini maupun objek wisata budaya, wisata seni dan wisata lainnya. Itulah 6 misi yang kami angkat. Selanjutnya dengan menggunakan SWOT analysis, kami buat program kerja dengan program unggulan sebagai berikut: pembangunan Kabupaten Ogan Ilir sebagai sentra pangan, agroindustri dan bioenergi bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan industri hilir yang berintegrasi dengan bioenergi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Silakan Pak Profesor, ada yang tambahkan? Baik, silakan Bapak. Mau nambah? Ya. Baik, terima kasih. Adapun visi misi yang kami akan laksanakan ke depan tetap berpedoman kepada RPJM Kabupaten Ogan Ilir dan juga mengacu kepada world isu dunia yang dibahas di PBB tentang few crisis, yaitu Masih ada Bapak? few foods, energy and waters crisis dengan menerapkan Baik, sudah 3 pasang sudah menyampaikan visi misinya. Untuk itu berikutnya saya mempersilakan untuk yel-yel untuk pendukung daripada masing-masing calon. Untuk itu saya mulai dari saya beri waktu 1,5 menit untuk tiap tim pendukung untuk menyampaikan yel-yelnya. Saya mulai dari tim pendukung Paslon 1. Dipersilakan Pak. Ya. Silakan tim pendukungnya. Baik. Ya. Baik, cukup. Ya. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan para tim pendukung nomor 2 untuk menyampaikan yel-yel atau slogan-slogannya. Saya berikan waktu 1,5 menit. Silakan Bapak, Ibu sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga saya persilakan tim pendukung paslon nomor 3 dimulai dari sekarang 1,5 menit. Silakan Bapak, Ibu sekalian. Ya.
Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan melanjutkan debat kandidat calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten OI tahun 2016-2021. Untuk segmen kedua ini segera akan kita mulai. Untuk itu kepada pasangan calon saya persilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Baik, untuk segmen kedua masih berkaitan dengan visi misi, moderator akan menanyakan visi dan misi terkait tema debat. Selama untuk itu nanti paslon, masing-masing paslon diberi waktu 3 menit dan moderator akan memberi kesempatan dimulai dari paslon nomor urut 2, selanjutnya nomor 3 dan 1. Sudah siap pertanyaan dari moderator? Sudah, baik. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada ketiga paslon. Pertanyaan yang sama dijawab bisa berbeda atau sama, dan waktunya masing-masing nanti saya berikan 3 menit. Baik, saya mulai pertanyaan dari moderator. Dalam visi misi dan program masing-masing pasangan calon dikemukakan bahwa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiat-kiat yang akan Anda lakukan untuk merealisasikannya? Saya mulai dari paslon nomor urut 2 selama 3 menit dan dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih moderator. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana kiat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memajukan daerah dan melayani masyarakat. Tentunya kita tadi berbicara tentang kesejahteraan daerah. Masyarakat Ogan Ilir tentunya memiliki berbagai macam pencaharian. Namun kita berbicara tentang petani karet, karena di Payaraman dan di Rambang Kuang, di Muara Kuang adalah mayoritas, hampir 95% adalah petani karet. Tentunya kita ketahui bersama karet ini mengikuti harga komoditi. Sulit untuk kita para masyarakat menjadikan mata pencaharian atau sumber bagi keluarganya untuk pekerjaan sehari-hari. Namun pemerintah ke depan tidak boleh tinggal diam. Bagaimana caranya kita meringankan tentunya kos masyarakat, karena ketika karet itu sendiri masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir untuk menjualnya ke Palembang, beban untuk transportasi itu dibebankan kepada para petani karet. Seandainya pabrik tersebut berdiri di Kabupaten Ogan Ilir itu berupa BUMD, saya rasa itu akan mengurangi beban dari para petani karet. Dan kemudian untuk kita petani sawah, kita mengacu pada program nasional. Tentunya pemerintah akan memberikan fasilitas sehingga program nasional yang harapannya setiap kabupaten menjadi swasembada pangan, bila perlu surplus, itu akan kita berikan fasilitas sehingga kualitas dan kuantitas padi tersebut dapat meningkat. Begitu juga dengan perikanan dan perdagangan. Kita akan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong hasil dari masyarakat tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat. Namun kita tidak boleh puas dengan hal tersebut. Tentunya kami akan lebih fokus lagi pada tentang pemberian modal usaha pada untuk usaha kecil menengah. Mungkin Pak Ilyas mau menambahkan. Baiklah, saya akan menambahkan, kita akan memberikan modal kerja kepada masyarakat, kredit usaha kecil dan menengah. Agak dekat mic-nya Pak. Kita akan ciptakan 1000 usaha muda setiap tahunnya nanti. Dengan fasilitas yang memadai, kita akan bantu, kita akan bina, ya. Selanjutnya di bidang pemerintahan,
kita akan ciptakan pelayanan masyarakat di pemerintahan yang bersih. Kita akan permudah pelayanan, kita akan buat standar operasional prosedural sehingga pelayanan masyarakat akan prima. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya persilakan kepada nomor urut 3. Terima kasih. Ya. Terhadap kesejahteraan masyarakat, maka konsep yang kami usung adalah kita tahu bahwa Ogan Ilir ini terdiri dari daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah sebagai aliran sungai banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Untuk itu ada perlakuan yang berbeda. Terhadap daerah dataran rendah, kita akan fasilitasi sektor pertanian, perikanan, dan sektor perkebunan. Oleh karena itu akan diupayakan agar panen masyarakat itu meningkat dari segi kuantitasnya dengan menyiapkan bibit unggul, kemudian lahannya, unsur haranya diperbarui, dibuat lahan supaya subur dengan ada subsidi bantuan pupuk kepada masyarakat untuk pembenahan lahan pertanian. Kemudian di sektor perikanan kita akan bantu bibit-bibit unggul perikanan dan kita mengarahkan agar sektor perikanan dapat tumbuh, termasuk juga peternakan, kerbau rawa, bebek juga akan kita fasilitasi supaya tumbuh ternakan khas Ogan Ilir. Selanjutnya di daerah dataran rendah tentu banyak industri perkebunan karet, kita akan fasilitasi dan mengupayakan agar karet ini ada industri menengah dan industri hilir terhadap karet sehingga tidak semata-mata bertumpu pada harga karet internasional. Kita tahu harga karet internasional sulit naik karena karet Myanmar, karet Thailand dan karet Vietnam sudah mulai panen. Selanjutnya yang merata di Ogan Ilir adalah industri kecil. Home industri akan kita tata, kita beri bantuan fasilitasi, modal kerja dan manajemen serta packaging dari hasil industri dan kita buat showroom industri kecil se-Ogan Ilir ini supaya masyarakat mengetahui dan dapat membeli dengan mudah industri kecil Ogan Ilir dan itu merata di setiap desa ada. Terakhir, pelayanan masyarakat ini harus diutamakan. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melayani. Oleh karena itu pelayanan pemerintahan di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten harus dioptimalkan. Di kabupaten harus diberikan perizinan online sehingga masyarakat memohon izin kepada pemerintah daerah dapat dipermudah dengan fasilitas dan tidak ada akan menghambat proses investasi. Kita berharap investasi akan naik, modal kerja akan meningkat sehingga akan berdiri. Dengan daerah Ogan Ilir yang sudah maju, hari ini jalan tol Palindra sudah mulai membangun, bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kita promosikan Ogan Ilir ini sebagai daerah penyangga kota Palembang. Insya Allah Ogan Ilir akan menjadi daerah yang terdepan dalam 5 tahun ke depan ini dan daerah yang menjadi inceran investasi karena kita mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Oleh karena itu kami mensinergikan antara OI dengan Unsri sehingga dapat bekerja sama. Sumber daya alam Ogan Ilir dapat tertata dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sumber daya manusia yang ada di Universitas Sriwijaya. Kita bangun, bekerja sama, bersinergi menjadikan Ogan Ilir unggul dan terbaik di Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Selanjutnya saya persilakan pada pasangan calon nomor urut 1. Dimulai dari sekarang 3 menit. Silakan. Terima kasih Profesor Idi. Baik, semua visi misinya bagus-bagus pastilah. Kalau pilkada semuanya bagus-bagus. Ya termasuk kami pun begitu juga hampir sama-sama saja kalimatnya, tinggal kita serahkan kepada rakyat. Menurut rakyat siapakah yang akan bisa melaksanakan program tersebut, ya semuanya bagus, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, membantu petani, menyebut juga pariwisata, ekonomi kreatif. Kebetulan wakil saya adalah cukup piawai gitu dalam bidang pemerintahan, pernah jadi pegawai negeri dan juga sekarang kemarin di DPRD provinsi, dan saya adalah dari pengusaha, pernah jadi pegawai negeri juga. Saya pengusaha bidang properti, saya pengusaha bidang ekonomi kreatif. Ya, saya juga banyak membantu bidang-bidang pariwisata di daerah-daerah lain. Barangkali pengalaman-pengalaman inilah yang akan saya bawa. Saya akan tertarik betul di samping tadi menolong petani. Ya, saya tahu kalau petani sejahtera, OI juga akan sejahtera. Dan kalau
petani sejak kesejahteraan kita meningkat pasti bidang perdagangan, jasa dan akan sangat baik. Saya adalah pelaku industri wisata. Saya terkagum-kagum dengan bagaimana indahnya sungai-sungai kita, luar biasa. Jadi itu yang akan membuat orang-orang dari luar Palembang, barangkali juga dari Jakarta, dari mana akan datang ke Ogan. Kita punya ekonomi kreatif luar biasa. Kuliner kita punya Pindang Pegagan, Pindang Meranjat, Dak Katik, Pindang Palembang. Hilang lagi. Ya, dan kita juga punya rumah knockdown, punya songket. Ya, kalau Solo dan Pekalongan bisa maju sejahtera rakyatnya karena batik, saya pikir Ogan Ilir akan maju kalau kita menjadi kabupaten songket. Kalau kami terpilih, kami akan menjadi ujung tombak langsung di depan untuk berdiri paling depan meningkatkan ekonomi kreatif di Ogan Ilir. Ada perhiasan emas, perak, banyak sekali, kita kaya sekali. Itu yang kami lakukan dan juga mendorong wisata. Barangkali Muhendi bisa. Terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi, dalam meningkatkan pelayanan masyarakat tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, satu adalah memastikan perizinan berada di layanan satu atap. Ini guna mempermudah investor masuk ke Kabupaten Ogan Ilir. Satunya lagi adalah penyediaan infrastruktur yang baik adalah hal yang penting, terutama infrastruktur pertanian. Karena 60% masyarakat Kabupaten Ogan Ilir adalah petani, tentu ini harus kita perhatikan. Jalan desa harus bagus, sistem irigasi, bibit benih yang unggul yang tersedia dan harus memadai di Kabupaten Ogan Ilir. Yang ketiga adalah selain ikut mensukseskan program sekolah dan berobat gratis, tentunya kami bertekad memastikan sekolah, puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Ogan Ilir ini tidak ada yang rusak. Insya Allah dengan program ini akan mampu anak Kabupaten Ogan Ilir bersaing dengan masyarakat nasional dan internasional. Dan yang terakhir, tentunya tunjangan dan insentif yang selama ini dihentikan, ini kami akan anggarkan kembali. Baik, ketiga calon sudah menjawab untuk pertanyaan pertama tadi. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait isu-isu faktual daerah yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam paparan visi misi tadi. Pertanyaan untuk yang pertama, saya nanti persilakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab selama 3 menit. Pertanyaannya adalah, dalam salah satu program paslon nomor urut 3 yang disampaikan dalam paparan visi dan misi yang baru saja kita lihat, akan meningkatkan pelayanan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan prasarana. Bagaimana strategi Anda berdua untuk mewujudkannya dalam 5 tahun ke depan? Mulai dari sekarang saya persilakan. Terima kasih. Strategi untuk meningkatkan sektor pendidikan, pertama yang menjadi kewajiban dan beban pemerintah daerah kabupaten adalah pendidikan dasar. Karena pendidikan menengah mulai tahun ini dan tahun ke depan akan menjadi tanggung jawab diambil alih oleh provinsi dan pusat. Oleh karena itu pendidikan dasar menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Kami bertekad untuk berani membuat pendidikan dasar betul-betul gratis. Kami akan subsidi baju dan buku untuk pendidikan dasar ini. Tetapi untuk pendidikan menengah, karena menjadi kewenangan provinsi, maka kami akan berkoordinasi dan bekerja sama supaya pendidikan betul-betul dirasakan oleh masyarakat murah, mudah dan berkualitas. Terhadap kualitas pendidikan itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Walaupun sekarang sudah baik, tapi kami akan angkat sebaik mungkin sehingga sektor pendidikan ini menjadi andalan bagi Kabupaten Ogan Ilir. Kami ingin mengangkat Ogan Ilir sebagai kota pendidikan dengan hadirnya Unsri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang sudah punya lahan di Ogan Ilir supaya segera membangun Ogan Ilir dan sama-sama kita majukan Ogan Ilir sehingga Ogan Ilir sebagai kota pendidikan betul-betul dapat kita rasakan dan menjadi kota penyangga dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya kira itu kalau yang ingin dimajukan dari sektor pendidikan. Tapi lebih daripada itu, kami ingin masyarakat tidak hanya diberi pendidikan umum, tapi pendidikan agama sebagai dasar bagi masyarakat untuk belajar, tulis, baca dan mengaji Al-Quran. Kami akan fasilitasi, termasuk guru ngaji akan kita hidupkan insentifnya, guru ngaji tradisional, dan ini akan kita bina betul-betul karena inilah cara kita untuk membentuk generasi muda, generasi ke depan, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang
patuh dan taat kepada ajaran agamanya. Saya kira Pak Profesor untuk menambahkan sektor pendidikan. Terima Silakan kasih, Bapak. saya lanjutkan. Kami mempunyai target untuk meningkatkan angka partisipasi kasar, yaitu rasio daripada remaja usia 18 tahun sampai 23 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini angka ini secara nasional 26%, kalau di Korea sudah 98%, artinya sarjana semua, tukang sapu. Nah, bagaimana cara meningkatkan APK khususnya untuk organ ilir agar lebih unggul dari kabupaten kota yang ada di Indonesia? Kami berencanakan akan meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah menengah atas, SMK, madrasah. Kemudian juga akan kita adakan kursus intensif kerjasama dengan Unsri untuk menghadapi seleksi ujian masuk perguruan tinggi. Karena kecilnya angka remaja yang bisa meneruskan kuliah itu pertama masalah ekonomi, juga yang kedua masalah kemampuan. Kenapa ini akan kami tingkatkan? Karena nanti industri yang akan banyak dibangun di OI ini, nanti tenaga kerjanya kita harapkan jangan SMA hanya juga ada dari diploma dan sarjana. Jadi kita terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan yang akan dijawab oleh paslon nomor urut 1 dan lamanya 3 menit juga. Pertanyaannya adalah, dalam salah satu program nomor urut 1 ya, maaf, dalam salah satu program paslon nomor urut 1 yang disampaikan dalam visi dan misi bahwa Anda berdua akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana strategi Anda berdua dalam merealisasikannya dalam 5 tahun ke depan? Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Ogan Ilir. Ya, kami pertama tentu saja semuanya berawal dari kesehatan. Kita akan mendukung betul, mendorong betul bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan yang berbagai akan disampaikan oleh wakil saya dan setelah itu akan saya tambahkan. Silakan. Jadi selain ikut, tadi sudah kami sampaikan, faktor pendukung kualitas hidup masyarakat adalah tentunya kesehatan dan pendidikan. Karena di dalam kesehatan dan pendidikan, anak-anak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang harus bersekolah, karena kami tahu IPM dari Kabupaten Ogan Ilir angkanya adalah 7,6 sekian. Tentunya ini harus menjadi perhatian. Apa yang disampaikan tadi adalah bahwa kita harus memberikan bantuan terhadap anak yang tidak mampu. Tentunya ini sudah termasuk di dalam program provinsi dan pusat. Tentu Kabupaten Ogan Ilir kita hanya menambahkan bagaimananya ke depan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini sarana prasarana baik dan harus berbasiskan IT, sehingga anak-anak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, adik-adik kita yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini bisa bersaing, mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita ini akan kita lakukan. Ya, kualitas hidup, kita bicara masalah lingkungan kita juga, moderator dan juga hadirin sekalian. Kita sekarang prihatin karena asap masih belum berlalu, tambah nemen ya, penyakitnya banyak sekali, kemana-mana ada ISPA segala macam, dan juga di OI juga ada gizi buruk. Itu juga yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas. Bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kalau kesehatan masyarakat itu tidak kita tingkatkan? Kalau sakit, sekolah tidak pacak, begawi tidak pacak. Jadi menurut saya ini kita pikirkan tentang asap, barangkali ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Kebetulan Bapak PLT Bupati kita juga adalah orang nomor 1 yang pernah menangani ini juga menjadi catatan. Barangkali ke depan kita lebih melakukan upaya-upaya preventif ya, supaya tidak lagi terjadi asap, atau kita bisa mengurangi dengan upaya-upaya barangkali melalui perda atau melalui anggaran yang disusun, dan juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberitahu bahwa bahaya asap. Insya Allah dengan hal tersebut, di samping peningkatan kesehatan, kita ada posyandu, kita revitalisasi peran posyandu ya, kita masuk langsung untuk menerapkan dalam rangka kita harus meningkatkan kualitas hidup. Dan juga kota-kota kita, kalau kita menyebut kota Indralaya dan juga Tanjung Raja harus juga mempunyai kualitas yang baik. Rakyat mempunyai tempat untuk rekreasi, kita punya taman, mereka tempat bermain, anak-anak muda punya tempat mereka untuk mengasah kreativitas, mengasah bakat.